sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, Jemaat Tuhan GPDI Melati Mas. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia layak menerima setiap penyembahan kita, setiap pujian kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan memulaikan ibadah kita, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sungguh besar kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Ini semua adalah berkat Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, di situ ada kuasa Roh Kudus nyata dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan.
Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, amin. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sebab dialah perlindungan kita dan pengharapan kita. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. 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 Param pam 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 pam. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Sorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu.
bagimu segala kemuliaan, hormat dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau luar biasa bagi kami. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, hati Tuhan sudah disenangkan. Haleluya. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah perlindungan kami dan Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan memberkati kami, menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Muda Bondan Abraham. Haleluya. Salam sejahtera jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kembali kepada tema tahunan kita, tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh, yang diambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Dan sampai saat ini kita sudah membahas tentang ciri-ciri tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh. Ciri-ciri tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh sesuai dengan karakter Kristus, yaitu penuh Roh Kudus, kepenuhan Kristus yang membuat kita penuh baik secara vertikal maupun horizontal. Dan terakhir melalui surat Paulus kepada jemaat di Korintus, kita belajar bahwa ciri-ciri jemaat yang dewasa, yang penuh Roh Kudus dan menjadi dewasa, yang sudah bertumbuh dewasa itu bisa mengendalikan diri terhadap dosa, dia bisa tahu istilahnya sedia payung sebelum hujan, bisa mengenali potensi dosa dan juga bisa mengendalikan diri terhadap perpecahan gereja, perpecahan di tengah jemaat. Dan kemudian di 1 Korintus 13 sampai 14 kita juga melihat bahwa jemaat Korintus yang merasa sudah dewasa tersebut, mereka penuh Roh Kudus. 1 Korintus 13 dan 14 menyatakan bahwa mereka bisa penuh Roh Kudus, mereka merasa dewasa karena penuh Roh Kudus. Tetapi rasa dewasa karena penuh Roh Kudus ini rupa-rupanya ditegur oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena mereka yang terlihat dewasa, mereka yang sudah penuh Roh Kudus, ternyata masih kanak-kanak. Mereka tidak dewasa seperti yang terlihat. Nah, hal ini yang mau kita pelajari pada hari ini. Kok mereka sudah penuh Roh Kudus, mereka sudah kepenuhan Kristus, tapi kok masih kanak-kanak, masih belum dewasa rohani. Nah, ini yang akan kita pelajari. Dan untuk lebih jelasnya, kita perlu melihat dari contoh yang lain tentang kepenuhan Roh Kudus ini. Kita bandingkan melalui contoh ini, lalu kita tarik satu garis benang merah dan kita pelajari sama-sama. Apa yang membuat penuh Roh Kudus tapi belum dewasa? Mari sama-sama kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10. 1 Samuel 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan 1 Samuel 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu.
Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Ayat-ayat ini menerangkan waktu Saul diurapi menjadi raja, dan Samuel berkata kepada Saul, tanda-tanda ini akan menjadi tanda bagimu bahwa Saul diurapi menjadi raja. Jadi kemudian Saul berpisah, dia berjalan, dan ketika sampai di Gibea di ayat yang ke-10, Saul bertemu dengan serombongan nabi. Lalu Saul mengalami kepenuhan seperti nabi. Sampai-sampai orang-orang banyak melihat dan bertanya-tanya bahwa apakah Saul termasuk golongan nabi? Karena Saul mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, kemudian kita baca lagi di 1 Samuel 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-13 saya bacakan. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Sampai di situ kita lihat bahwa Saul setelah dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, dia tetap melakukan atau menjalani hidupnya seenak apa yang dia inginkan, sesuai dengan apa yang dia lihat, sesuai apa yang dia rasa, gitu ya. Dan kemudian kita lanjut lagi, 1 Samuel 15 ayat 7 sampai 11. 1 Samuel 15 ayat 7 sampai 11 saya bacakan. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Jemaat Tuhan, kita fokus di perbuatan yang Saul lakukan. Terlepas dari menang kalahnya perang baik kepada orang Filistin maupun kepada orang Amalek, melalui dua kejadian ini kita lihat bahwa Saul melanggar apa yang difirmankan oleh Allah. Apa yang Tuhan perintahkan melalui Samuel kepada Saul, Saul tidak mengerjakannya. Baik waktu berperang melawan orang Filistin maupun
berperang kepada orang Amalek. Kepada orang Filistin, seperti tadi, dia melihat rakyat meninggalkan. Jadi dia berasumsi. Kemudian melawan orang Amalek, demikian juga dia berasumsi. Dan kemudian apa akibat yang harus ditanggung oleh Saul akibat dua perbuatan itu? 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 28. 1 Samuel 15 ayat 22 sampai ayat yang ke-28. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Samuel tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Kita perhatikan, jemaat Tuhan, Saul akhirnya menanggung akibat dari apa yang diperbuatnya. Saul sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dia sudah mengalami Tuhan secara langsung di situ memberi dia kekuatan, memampukan dia untuk menjadi raja. Tapi kita lihat, dalam menjalani kepemimpinannya sebagai raja, Saul meninggalkan Roh Allah. Saul meninggalkan kuasa yang sudah Allah berikan kepadanya. Sehingga Saul mengambil segala-galanya ke dalam kekuasaannya sendiri. Padahal bagi kita di zaman sekarang kita sudah mengerti. Padahal Roh Allah itu diberikan untuk memimpin. Bukankah Raja Israel pada awalnya adalah Allah sendiri. Dan ketika Allah mengizinkan orang Israel memiliki raja, bukan berarti raja itu berkuasa langsung atas orang Israel, melainkan raja itu diurapi di bawah kuasa dari Allah sendiri. Sehingga sang raja yang diangkat oleh Allah itu menjadi alat atau menjadi tubuh Allah, tubuh Kristus untuk memerintah orang Israel, tubuh Kristus yang lain. Dan kita di zaman sekarang, kita mengerti itu melalui Yohanes 16 ayat yang ke-13. Mari kita buka Yohanes 16 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran, Roh Allah, Roh Kudus yang waktu itu diizinkan Allah, diberikan Allah untuk Saul alami, dan kemudian bagi kita semua gereja Tuhan, tubuh Kristus untuk alami. Roh Allah ini diberikan kepada kita untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan Saul, kita belajar dari pengalaman Saul, kemudian juga kita belajar dari pengalaman
jemaat di Korintus, mereka menerima Roh Allah tetapi mereka salah fokus. Mereka fokus bukan kepada kuasa Allah, melainkan mereka fokus bahwa ketika mereka memiliki kuasa Allah, mereka memiliki legalitas atau melegitimasi diri mereka sendiri untuk berkuasa menjalankan keinginan mereka dengan memakai nama Allah. Kenapa saya bisa menyimpulkan hal ini? Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihat sepak terjang Saul waktu di 1 Samuel 13 bahwa ketika dia melihat orang-orang mulai meninggalkan dia, kemudian di 1 Samuel 15 ayat yang ke-7 waktu dia memukul kalah orang Amalek, kita lihat bahwa Saul mengambil keputusan. Sama seperti waktu di 1 Samuel 13, dia lihat orang-orang meninggalkan dia, dia langsung ambil. Bawa seluruh persembahan itu. Ayo, saya yang akan pimpin korban persembahan ini. Demikian juga di 1 Samuel 15. Walaupun itu sebenarnya Samuel bilang, bukan Samuel. Tuhan bilang melalui Samuel, tumpah seluruhnya. Tapi dia lihat ada Raja Agag yang ganteng, ada hewan-hewan yang layak dikorbankan yang baik. Dia langsung ngambil keputusan. Dia merasa bahwa sudah ada kuasa Allah di dalam dia. Jadi saya berhak mengambil keputusan. Walaupun itu ternyata bukan kehendak Allah. Dan 1 Samuel 15 ayat yang di sini ayat yang ke ayat yang ke-24, Saul menegaskan ini. Ayat yang ke-24, 1 Samuel 15, ayat yang ke-24. Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Ini konfirmasi dari Saul, bahwa aku takut kepada rakyat. Jadi, saya tidak tahu Saul berasumsi seperti apa. Karena Alkitab juga tidak menjelaskan secara detail, tetapi melalui perkataan aku takut kepada rakyat, di sini bisa kita tarik satu asumsi atau satu kesimpulan bahwa Saul ini merasa bahwa karena dia punya Roh Allah, mungkin Allah berbicara melalui ini nih, kode keras, rakyat mulai meninggalkan. Kemudian di 1 Samuel 15, wah ini kode keras nih, rakyat pada protes, ini kan bagus loh ini, hewan-hewan ini bisa dikorbankan loh, kenapa enggak kita ambil aja kita korbankan. Saul takut kepada rakyat. Kemudian dia mulai ambil semuanya itu dengan asumsi sendiri bahwa iya ya, kenapa enggak ini dibuat Tuhan saja. Pelajarannya dari sini Bapak Ibu. Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Tetapi seringkali kita tidak mau dengar-dengaran. Melainkan menggunakan Roh Kudus itu sebagai legitimasi untuk membenarkan segala perbuatan kita. Roh Kudus diberikan Allah kepada kita untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Bukan untuk membuat kita jadi pahlawan super. Bukan untuk memberikan kita kekuatan sehingga apa yang kita lakukan semuanya dahsyat, impactful gitu ya. Penuh dengan dampak kepada setiap orang. Bukan. Roh Kudus untuk menyatakan kebenaran. Ini yang pertama, secara vertikal. Jadi Roh Kudus, saya tegaskan melalui satu kalimat di sini. Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan firman Allah untuk memimpin kepada seluruh kebenaran supaya firman Allah dapat dimengerti dan dilakukan. Jadi firman Allah urapi dengan Roh Kudus, kita tubuh Kristus Allah urapi dengan Roh Kudus, sehingga urapan Roh Kudus di firman Allah diterima dengan penuh urapan di tubuh Kristus, dan di sini maksud waktu firman diberitakan diterima dengan benar waktu firman itu diterima oleh kita. Dengan urapan yang sama, maksud yang sama. Disitulah Roh Kudus
bisa disitulah firman Allah disingkapkan dengan nyata, sempurna, dapat kita lakukan. Beda seperti waktu Saul. Dia terima Roh Kudus, tetapi waktu terima firman, dia tidak mengedepankan Roh Kudus untuk menerima kebenaran firman itu. Melainkan dia melihat, dia menafsirkan firman dengan panca indera, dengan perasaan, dengan apa yang dilihatnya. Makanya ketika rakyat mendesak, dia bingung. Dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ini pelajaran buat kita semua Bapak Ibu. Kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita menjadi dewasa rohani. Dewasa ini tidak lepas dari ketergantungan kita kepada Roh Kudus. Kalau kita sudah penuh Roh Kudus, tapi kita tetap merasa bahwa kita yang lebih utama, bahwa semua yang kita lihat lebih utama, disitulah kekacauan terjadi. Karena pimpinan Roh Kudus tidak dapat terlaksana dalam setiap kehidupan kita. Itu yang pertama. Dan kemudian, itu impact tadi secara vertikal ya. Jadi kenapa Roh Kudus tidak bisa menjadikan kita dewasa padahal sudah penuh Roh Kudus tapi tidak tetap dewasa, karena secara vertikal kita menerima Roh Kudus untuk legitimasi, untuk sesuatu yang salah. Dan yang kedua, terkait dengan itu vertikal dan horizontal. Yang kedua, secara horizontal. Mungkin kita bisa berkata, bukankah ketika kita penuh Roh Kudus, Lukas 10 ayat 19, Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan bahwa kita akan menerima kuasa. Kita baca biar lebih jelas. Lukas 10 ayat yang ke-19. Saya bacakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya waktu mereka diutus. Kemudian Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Secara horizontal, terkadang kita seperti Saul dan jemaat di Korintus, bahwa kita penuh dengan Roh Kudus, selain dari Allah menjadikan kita si pahlawan super, kita juga bertingkah atau berlaku seperti pahlawan super di hadapan orang banyak. Seperti Saul, dia mau jadi pahlawan di hadapan rakyat, bahwa nih saya raja yang dipilih Allah. Saya juga penuh seperti nabi. Makanya saya berkuasa. Ayo bawa persembahannya sini, saya yang persembahkan. Waktu yang kepada Amalek juga demikian. Setelah menang, rakyat paksa. Dia pun ngambil keputusan yang sama. Oh enggak apa-apa, ayo sini kita persembahkan saja buat Tuhan. Kelihatan hebat, pahlawan super di hadapan sesama. Dia merasa memiliki kuasa. Nah ini juga yang terjadi oleh jemaat di Korintus, bahwa ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, 1 Korintus 14 menjelaskan panjang lebar bahwa orang-orang di Korintus mulai merasa bahwa kalau sudah penuh Roh Kudus mereka sudah lebih hebat dari yang lain. Sehingga ketika dalam pertemuan jemaat mereka ramai-ramai berbahasa roh tidak peduli. Di situ tidak peduli, makanya Paulus katakan bahwa berbahasa roh penting. Tapi carilah untuk bernubuat, carilah yang utama. Bukan bangga setelah kita bisa berbahasa roh lalu kita berlaku seperti seorang yang sudah lebih kudus dari yang lain. Supaya kita lebih jadi pahlawan super dari yang lain, lebih rohani dari yang lain. Pengertian yang salah. Sehingga dengan pengertian ini, Paulus tegur. Kok kamu begitu? Kelihatannya dewasa, sudah hebat, tetapi kamu sudah menghakimi orang lain. Tetapi kamu menjadi orang-orang yang justru jadi anak-anak. Yang ketika dihalangi sedikit untuk berbahasa roh di 1 Korintus 14, kamu langsung kayak anak-anak, kamu langsung ngambek di situ. Demikian juga Saul. Saul takut kalau misalnya dia ditinggal rakyatnya, bahwa
seolah-olah Allah sudah meninggalkan dia juga gitu. Jadi mindset penuh Roh Kudus yang salah baik vertikal maupun horizontal membuat jemaat, membuat Saul dan jemaat di Korintus salah menafsirkan firman Tuhan. Salah menangkap message dari Roh Kudus ini. Padahal kalau kita baca tentang menerima kuasa ini, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, baik dalam Lukas maupun Kisah Rasul, tujuannya bukan untuk supaya kita jadi lebih rohani dari yang lain atau kita jadi pahlawan super gitu. Seperti yang di film-film yang hebat bisa mengeluarkan segala sesuatu yang dahsyat di situ. Bukan. Tetapi Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menjadi saksi. Semuanya menjadi saksi. Saksi siapa? Saksiku, kata Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Supaya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, jadi mengenal Tuhan, melihat Tuhan, melalui apa? Pengalaman kita yang menjadi dewasa penuh dengan Roh Kudus. Kita yang dirubahkan. Disitulah fungsinya. Membenarkan kita di hadapan Allah, Roh Kudus kerjakan. Disitulah fungsinya. Di hadapan orang-orang, kita menjadi saksi. Kita memperkenalkan Kristus kepada mereka. Bukan untuk saling meninggikan diri satu sama lain. Dan melalui yang kedua ini tentang penuh Roh Kudus secara horizontal, kenapa tidak bisa jadi dewasa? Saya kasih melalui satu kalimat seperti ini. Penuh Roh Kudus bukan membuat kita berubah menjadi pahlawan super. Melainkan supaya dalam hubungan dengan sesama, kita menjadi saksi Kristus. Kita menjadi saksi Allah. Bukan membuat kita jadi lebih hebat di hadapan yang lain. Jadi, firman Tuhan pada hari ini tidak saya panjangkan. Saya simpulkan bahwa kenapa jemaat di Korintus penuh Roh Kudus, tetapi ditegur Paulus bahwa mereka masih anak-anak. Yang pertama, karena mereka salah mengenal Roh Kudus. Karena mereka menganggap bahwa mereka penuh Roh Kudus membuat mereka lebih tinggi statusnya dari yang lain. Secara vertikal. Dan itu juga yang dialami oleh Saul. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang kedua, kenapa orang sudah penuh Roh Kudus tetapi masih dikatakan kanak-kanak oleh Paulus? Secara horizontal, karena orang-orang di Korintus, demikian juga Saul, menggunakan Roh Kudus sebagai alat untuk memuaskan nafsu pribadi, kepentingan pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita berhati-hati. Kita sudah belajar panjang lebar dari awal tahun mengenai tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh ini. Dan sampai saat ini ciri-ciri hidup dan bertumbuh, baik ciri-ciri bagaimana bertumbuh maupun ciri-ciri sebagai hasil dari pertumbuhan kita sudah belajar panjang lebar. Dan sebagai penutup dari ciri-ciri tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh hari ini, mari kita perhatikan. Jangan sampai kita salah bertumbuh gara-gara salah fokus, gara-gara salah menafsirkan, gara-gara tidak mengenal dengan benar. Mari kita introspeksi diri kita telaah diri kita. Kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan menyatakan, Tuhan, apakah selama ini saya sudah benar? Apakah saya punya motivasi yang benar untuk meminta kepenuhan Roh Kudus kepada Engkau Tuhan? Apakah saya sudah punya motivasi yang benar untuk dibaptis dengan Roh Kudus? Apakah motivasi saya dibaptis Roh Kudus untuk bertumbuh sesuai dengan apa yang Engkau maksud melalui firman Tuhan? Atau apakah saya penuh Roh Kudus supaya saya begini, begitu? Mari kita berdoa. Mari kita cari kehendak Tuhan yang sempurna.
Dan kalau memang Tuhan nyatakan kita salah, selama ini motivasi kita salah, mari kita dengan besar hati, mari kita dengan legowo, jangan keraskan hati, kita bertobat. Tapi kalau Tuhan nyatakan, ya engkau sudah benar, makin semangatlah kita. Mari kita terus meminta berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus ini. Tuhan Yesus tolong kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Kita sekalian mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Haleluya. 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 Oh Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar setiap kami Tuhan memeriksa diri kami masing-masing. Biar setiap kami menguji diri kami masing-masing ya Tuhan. Melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Apakah kami mau bertumbuh dewasa, mau penuh dengan Roh Kudus untuk memenuhi motivasi-motivasi yang salah? Atau apakah kami Tuhan untuk bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala? Untuk sesuai dengan ciri-ciri pertumbuhan yang Engkau inginkan. Tuhan tolong. Supaya Tuhan, introspeksi kami ini Tuhan. Ujian kami terhadap diri kami ini Tuhan. Engkau yang beri keterangan dan penjelasannya ya Tuhan. Biar Engkau yang menyatakan kebenarannya Tuhan. Dan kami dengan rendah hati. Kalau memang kami salah, ampuni kami Tuhan. Tetapi Tuhan, kalau memang Tuhan Kau nyatakan kami sudah di jalur yang tepat, biar kiranya Roh Kudus singkapkan seluruh kebenaran lebih lagi ke dalam setiap kami. Sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, kami boleh mengerti kehendak-Mu, keinginan-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala, sehingga kami bisa menjadi gereja-gereja-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mampukan kami semua ya Tuhan untuk berintegritas, untuk melakukan firman-Mu dengan benar. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus berkati umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sudah melayani-Mu pada hari ini Tuhan. Berkati mereka, berkati dalam keluarga, dalam karir, dalam usaha, dalam sekolah, dalam apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Engkau yang beri hikmat, Engkau yang mengurapi mereka. Tuhan yang turut campur tangan dalam segala sesuatunya. Engkau yang membuat mereka berhasil. Demikian juga umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Yang sudah beribadat kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Engkau juga memberkati setiap mereka ya Tuhan. Engkau memberkati apa yang mereka usahakan, apa yang mereka tekuni, apa yang mereka laksanakan, jalankan untuk memelihara kehidupan mereka. Yang bekerja, Tuhan beri hikmat. Yang berusaha, Tuhan beri hikmat. Tuhan kirimkan klien-klien, pelanggan-pelanggan. Yang sekolah, yang belajar, yang kuliah, Tuhan juga beri hikmat. Sehingga mereka dapat menerima pelajaran mereka dengan baik. Dan semua kami semua Tuhan, Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan. Jaga lindungi keluarga kami semua Tuhan. Jaga lindungi dengan kesehatan, kekuatan. Jauhkan dari segala sakit penyakit, virus, bakteri, segala hal Tuhan yang tidak kami inginkan. Orang-orang yang ingin berniat jahat, orang-orang yang mempunyai maksud jahat, Tuhan gagalkan, Tuhan urungkan, Tuhan jauhkan semuanya itu dari kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami percaya bersamamu Tuhan, dengan bertumbuh ke arah-Mu dengan benar, Engkau akan membuat kami berhasil. Kami berhasil dan kami mau kembalikan segala puji hormat kemuliaan bagi Engkau saja. Bagi jemaat-jemaat-Mu yang sakit Tuhan, kami juga percaya segala sakit penyakit sudah Engkau tanggung di kayu salib. Dan kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Dan juga bagi jemaat-jemaat-Mu yang butuh dikuatkan, Tuhan beri kekuatan. Yang butuh dihiburkan, Tuhan beri penghiburan. Yang butuh jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar. Dan bagi kami semua Tuhan, umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang sudah mengembalikan milik-Mu, kiranya Engkau juga memberkati setiap kami. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit perbendaharaan Allah yang melimpah. Kau curahkan keribaan kami semua. Apa yang kami tabur, kami percaya akan kami tuai sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Aktivitas-aktivitas kami serahkan kepadamu. Kami percaya Tuhan dalam menjalani segala sesuatunya.
Kami keluar dalam keadaan baik, kami juga kembali dalam keadaan baik. Umat-umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan demikian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang menerima berkat Allah ini, kita sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jesus, my Savior.